Halo teman-teman, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi teman-teman di channel YouTube saya Latif Safira 20. Gimana punya kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dipermudah segala urusan, mulai dari rezeki, kesehatan, dan segala urusan yang baik teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya akan coba ngasih informasi seputar lalu lintas teman-teman, ataupun rute perjalanan. Kita mulai dari daerah Gondang Legi sampai daerah Bulu Lawang yang ada di Kabupaten Malang teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin baru tahu channel ini, baru kenal dengan channel saya, salam kenal teman-teman. Jangan lupa ditonton dulu videonya dari awal sampai akhir. Suka dengan video saya, mau dibantu supportnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dan segala hajat yang baik sudah tercapai teman-teman. Oke, perjalanan kita mulai dari Jalan Insinyur Soekarno ataupun Jalan Raya 7 teman-teman, yang ada di daerah Gondang Legi teman-teman. Ini jalannya sepertinya masih baru teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini adalah sebuah persawahan teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang butuh informasi seputar perjalanan wisata menuju Pantai Penyu, teman-teman juga nonton aja di channel ini. Itu sudah saya bikinin mulai dari perjalanan, mulai dari daerah Singosari sampai ke lokasi teman-teman, dan juga update vlog kita di Pantai Tanjung Penyu juga kita buatin teman-teman. Nanti kita coba kasih link di deskripsi biar teman-teman itu bisa tahu, ataupun langsung ngeklik di link deskripsi biar tidak cari-cari di channel ini. Karena emang untuk wisata perjalanan itu, kalau misalnya teman-teman dari luar kota Malang, itu untuk akses jalan lumayan ekstrim teman-teman. Apalagi teman-teman yang bawa kendaraan roda 4. Mungkin buat teman-teman yang dari daerah Blitar atau Madiun bisa lewat JLS lebih mudah teman-teman. Karena waktu kita melakukan perjalanan ke wisata Tanjung Penyu itu juga kita melewati daerah ini teman-teman, daerah Gondang Legi. Terus kita itu masuk ke daerah Gedangan teman-teman, sampai ke JLS. Dan untuk masuk ke pantainya sendiri itu juga untuk akses jalannya masih sebagian aja yang di paving teman-teman. Jadi karena emang pantai itu tergolong masih baru lah, karena masih rame-ramenya teman-teman. Karena untuk di tempat wisata Pantai Tanjung Penyu itu untuk masalah ombaknya juga tidak terlalu besar juga teman-teman, yang cocok sekali kalau misalnya teman-teman itu niat mau bermain ombak di Pantai Tanjung Penyu, sangat cocok sekali buat keluarga teman-teman. Karena di sana itu juga mulai dibuka juga buat wisatawan asing juga ya teman-teman. Dan untuk campnya sendiri itu informasinya emang sudah dibuka teman-teman. Karena kapan hari itu juga ada yang komen di channel saya, itu juga ada yang tanya untuk masalah campnya itu. Waktu saya ke sana itu emang masih H-3 setelah lebaran sih, waktu kita ke Tanjung Penyu dan juga melakukan perjalanan ke wisata Tanjung Penyu. Jadi untuk masalah camp itu belum dibuka, dan setelah beberapa hari, 1 bulan mungkin perkiraan, itu sudah dibuka teman-teman, untuk masalah teman-teman mau camp di wisata Pantai Tanjung Penyu teman-teman. Dan informasi tambahan juga sih, waktu kita melakukan perjalanan itu kan di daerah mana itu, arah ke daerah JLS itu kan juga ada yang pengecoran.
yang arah ke daerah Sitiharjo. Daerah Sitiharjo kalau tidak salah itu kan ada pengecoran masih separuh jalan, dan informasinya sih emang itu sekarang sudah dicor semua teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau bawa roda 4 itu sudah mulai bisa dilewati teman-teman. Mulai tanggal 14 Mei 2024 kemarin sudah bisa dilewati tanpa harus muter lewat Sitiharjo lagi teman-teman. Jadi ini kapan hari juga ada teman kita yang komen di channel saya teman-teman. Jadi sangat bermanfaat sekali karena emang menurut saya sih jalan itu satu-satunya jalan alternatif sih kalau kita mau ke pantai Tanjung Penyu. Kalau misalnya kita ngomong masalah Gondang Legi, ini emang adalah salah satu sebuah kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Malang, masuk Provinsi Jawa Timur. Karena emang kecamatan Gondang Legi ini sering dilintasi ataupun menjadi jalur utama ke Panjen hingga Kabupaten Lumajang teman-teman. Kecamatan Gondang Legi ini menjadi salah satu akses ke berbagai destinasi wisata pantai di Malang Selatan. Karena emang teman-teman kalau misalnya mau ke daerah wisata pantai yang ada di Malang Selatan itu biasanya sih emang kalau dari utara itu biasanya emang kita melalui daerah Gondang Legi ataupun daerah Bulu Lawang teman-teman. Karena emang daerah Gondang Legi ini adalah daerah yang ramai karena selalu dilintasi untuk menuju ke berbagai daerah penting di Malang. Gondang Legi ini juga berbatasan dengan Kecamatan Bulu Lawang di utara, Kecamatan Kepancing di barat, dan juga Kecamatan Pagelaran di selatan serta Kecamatan Turen di timur teman-teman. Nah ini kita sekarang mau mengarah ke sebuah pasar yang ada di daerah Gondang Legi. Nanti kita belok kanan, nanti kita ketemu sebuah pertigaan teman-teman. Nanti kita belok kanan ke arah Bulu Lawang teman-teman. Kalau kita misalnya ngomong Kabupaten Malang ini, salah satu pusat pemerintahnya itu berada di daerah Kepanjen teman-teman. Nah ini sekarang kita ketemu pertigaan tapi kita tetap lurus. Nah di samping kiri kanan ini adalah pasar tradisional yang ada di daerah Gondang Legi teman-teman. Jadi emang ini sekitaran hampir jam 12 yang kondisi masih ramai teman-teman, karena emang di pasar Gondang Legi ini selalu ramai juga sih teman-teman untuk masalah pasar tradisional. Ini kita masih kena lampu merah. Oke, sudah lampu hijau teman-teman, kita lanjut lagi, kita belok kanan menuju arah ke daerah Bulu Lawang teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Soal masalah Kepanjen tadi adalah emang jadi ibu kota Kabupaten Malang ataupun sekaligus menjadi pusat pemerintahan dari Kabupaten Malang teman-teman. Kepanjen ini juga merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur teman-teman. Kecamatan Kepanjen ini kalau misalnya kita dari arah kota itu sekitar 20 km teman-teman. Seperti Kepanjen merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang bersama dengan Singosari dan daerah Kota Batu teman-teman. Kepanjen ini emang terkenal sebagai kota satelit atau penyangga utama Kota Malang yang termasuk dalam kawasan metropolitan Malang Raya teman-teman. Jadi seperti itu sedikit informasi ibu kota ataupun pusat pemerintahan Kabupaten Malang teman-teman. Oke, ini kita sekarang sudah melalui pasar tradisional yang ada di daerah Gondang Legi. Kita akan menuju ke sebuah daerah lagi yaitu Bulu Lawang teman-teman. Bulu Lawang ini masih termasuk daerah kabupaten. Buat teman-teman yang mungkin baru tahu channel ini ataupun baru kenal dengan channel saya, salam kenal dari saya teman-teman.
Seperti biasa teman-teman bisa tonton dulu videonya. Suka dengan video saya monggo dibantu supaya dengan cara subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Buat teman-teman yang sudah support channel ini, sudah dukung channel saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan dipermudah segala hal-hal yang baik teman-teman. Jadi emang di daerah Gondang Legi, khususnya jalan raya Gondang Legi ini masih tergolong bagus teman-teman, karena kalau kita lihat dari segi aspalnya juga masih tergolong baru juga teman-teman. Dan beberapa desa-desa yang ada di daerah Gondang Legi itu ada perkiraan ada 9 desa teman-teman, yaitu desa Bumi Aji ataupun desa Gelonggong, terus ada desa Gondang, terus ada desa Kaliwedi, ada desa Plosorjo, Sri Mulyo, terus ada desa Tegalrejo, dan juga ada desa Tunggul teman-teman, dan juga ada desa Wonotolo. Jadi ada 9 desa yang ada di daerah Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada beberapa desa yang belum saya sebut ataupun kurang, teman-teman juga bisa informasikan lewat kolom komentar, bisa berbagi informasi buat teman-teman yang mungkin belum tahu Kecamatan Gondang Legi itu seperti apa, ada berapa desa, dan juga akses jalannya seperti apa. Jadi di video ini saya akan coba ngasih informasi aja seputar kondisi lalu lintas dari daerah Gondang Legi sampai daerah Bululawang teman-teman. Nanti saya akan coba bikin videonya juga masuk ke daerah Kota Malang teman-teman, karena emang perjalanan ini kita mau ke daerah Pasuruan juga teman-teman, karena pernah kita juga bikin video perjalanan kita ke pantai selatan, itu juga lewat sini juga sih teman-teman, tapi arah ke sebaliknya, masuknya itu ke daerah Gedangan Malang teman-teman, maksudnya bukan Gedangan yang ada di daerah Sidoarjo, sampai ke jalur lintas selatan. Emang tujuannya waktu video yang kemarin itu kita ke pantai Tanjung Penyu, itu saya bikin videonya itu habis lebaran ketiga teman-teman. Dan untuk akses jalan waktu pertama kali saya lewat situ emang ada beberapa titik juga sih teman-teman untuk akses jalannya yang masih perbaikan juga, yang masih belum diaspal juga ada teman-teman. Dan informasi terbarunya sih emang sudah diperbaiki ataupun sudah dicor teman-teman, karena ada teman kita yang dari daerah Malang juga mengasih informasi di kolom komentar kalau jalannya itu sudah dicor dan sudah layak dilewati teman-teman. Dan juga ada yang komen juga sih waktu saya bikin video perjalanan ke pantai Tanjung Penyu itu teman-teman. Kalau untuk akses jalannya, kalau misalnya kita naik lewat bis yang ukuran besar teman-teman, kalau lewat jalur yang kita lewati itu sih mendingan sih saran saya mungkin lewat jalur lain teman-teman. Kenapa saya sarankan seperti itu? Kebanyakan sih waktu perjalanan saya melintas itu tidak pernah satupun saya melihat bus yang ukuran besar. Tahu sendirilah teman-teman, ukuran bis yang besar itu kan panjang. Kalau yang mini sih mungkin bisa sih teman-teman, tapi ya gitu, karena emang medan di jalur yang kita lewati itu khususnya di daerah Gedangan itu lumayan sih teman-teman, banyak tanjakan dan juga turunan, dan juga belokannya itu juga ada yang tajam teman-teman, kayak seperti di mana itu, kayak di jalur Sikut ataupun Jurang Ampel. Kalau bis kan lumayan guys, karena emang untuk akses jalannya itu cuma cukup satu mobil aja. Kalau misalnya kita berkendara naik bus ya lumayan tidak bisa teman-teman. Jadi seperti itu gambaran kalau misalnya teman-teman yang waktu itu nanya untuk akses jalan kalau kita mau lewat naik bis, ya dilewati bis yang ukuran besar itu ya tidak bisa sih teman-teman. Kalau menurut saya sih, mungkin pendapat teman-teman mungkin berbeda, silakan saja berbagi informasi lagi di kolom komentar teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita ke daerah Bulu Lawang teman-teman, karena terakhir saya sih dulu pernah lewat sini juga sih teman-teman. Tidak sebagus sekarang sih jalannya, karena dulu itu emang ada beberapa jalan yang masih bergelombang dan juga agak yang rata-rata, tapi sekarang sudah keseluruhan bagus teman-teman. Apalagi waktu di daerah mana itu ya, arah ke daerah Bulu Lawang, khususnya itu di depan pabrik gula kalau nggak salah ya, pabrik tebu ya, apa namanya itu yang ada di daerah Bulu Lawang itu, lupa aku teman-teman. Itu kan akses jalannya lumayan sih, itu banyak yang berlubang, tapi untuk saat ini sih keseluruhan akses jalan mulai dari daerah Gondang Legi sampai Bulu Lawang, bahkan sampai ke kota Malang, tergolong bagus untuk akses jalannya teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat sendiri daerah Gondang Legi ataupun Bulu Lawang ini banyak sekali sih tanaman tebu teman-teman. Di samping kanan ini adalah tebu teman-teman, ada juga pohon pisang. Jadi emang di Gondang Legi ini banyak sekali, dan bahkan untuk masalah tanaman tebu itu masih tergolong banyak teman-teman. Seperti yang ada di Pasuruan itu, kalau nggak salah di daerah Winongan teman-teman, itu masih banyak itu, karena di daerah Winongan itu juga ada pabrik tebu juga sih teman-teman. Nah, di samping kiri ini saya coba tampilkan juga sedikit map kita menuju ke daerah Bulu Lawang teman-teman, biar teman-teman bisa jadi gambaran sedikit lah. Akses jalannya itu emang lurus saja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu dari daerah Gondang Legi ke daerah Bulu Lawang tidak terlalu banyak belokan juga sih teman-teman, jarang sekali sih belokan, bahkan kalau misalnya belok itu tidak terasa sih teman-teman. Beda lagi kalau kita misalnya waktu ke daerah Gedangan, mungkin di daerah Trawas, itu akses jalannya terlihat jelas kalau belokan dan juga tanjakan teman-teman. Karena emang yang paling ekstrim untuk masalah perjalanan sih selama saya pakai mobil berkendara selama berjam-jam, karena untuk melakukan perjalanan ke sebuah wisata itu biasanya saya itu rekod semua teman-teman. Dan yang paling ekstrim itu emang di daerah Mojokerto teman-teman, waktu kita itu ke daerah pemandian air panas daerah Cangar teman-teman. Kenapa saya bilang lumayan ekstrim, karena emang dalam kondisi hujan, waktu posisi di daerah Cangar, tahu sendirilah teman-teman yang pernah melintas di jalur Cangar, kalau posisi hujan, karena emang tanjakan di daerah Cangar itu sendiri lumayan panjang juga teman-teman. Karena saya juga sempat berhenti karena takut ada hal-hal yang bisa mengakibatkan kemogokan atau macet teman-teman, karena hujannya lebat, posisi menanjak. Jadi saya waktu itu saya emang berhenti, dan juga saya matikan AC sih, karena kalau kita berkendara menanjak itu saran saya emang AC itu dimatikan teman-teman. Jadi seperti itu pengalaman saya waktu ke pemandian Cangar. Itu memang saya itu lewat dari daerah, mulai dari Pandaan sih teman-teman, mulai dari Pandaan sampai kita masuk ke daerah Trawas, Trawas, terus daerah Cangar. Yang titik-titik yang paling ekstrim di daerah Trawas itu memang mungkin di daerah Jalan Jurang Mayit sih teman-teman, yang ke atas sampai ke atas itu sudah mendingan. Terus yang lumayan ekstrim sudah masuk ke daerah Mojokerto yang ke arah Batu, yaitu jalur Cangar teman-teman. Walaupun jalurnya itu lumayan bagus ya, tapi kan nanjaknya itu lumayan panjang juga teman-teman, karena banyak sih beberapa mobil waktu saya itu melakukan perjalanan ke pemandian air panas itu, ada banyak sekali sih, emang tidak 1 2 3 mobil yang over bahkan berhenti teman-teman, yaitu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Oh ya teman-teman, ini ada sebuah komentar, kapan hari itu saya juga
baca di komen YouTube saya juga teman-teman, ada yang nanya kenapa sih Mas Malang saat ini tidak seperti Malang yang dulu-dulu teman-teman. Maksudnya itu mungkin dari segi cuaca teman-teman, karena sekarang itu saya juga merasakan sendiri sih teman-teman. Untuk Malang saat ini sih beda sama dengan Malang yang dulu-dulu teman-teman. Saya juga pernah cerita-cerita sih sama keluarga yang ada di Malang, di daerah Druju teman-teman. Mas kenapa yo Malang saiki kok nggak koyo biyen yo panas? Iya Mas, podo ae Mas, Malang pambe Pasuruan saiki nggak beda jauh Mas, panas. Oh Mas, ternyata orang Malang sendiri juga tidak bisa jauh teman-teman. Nggak tahu sih karena apa, karena mungkin dari ya, zamannya sih teman-teman, walau alam sih teman-teman kalau masalah itu. Karena emang saya rasakan sendiri sih emang teman-teman, Malang untuk saat ini sih mungkin beda pendapat sih sama teman-teman. Untuk cuaca sih emang tidak beda jauh sih teman-teman. Untuk dengan daerah mana itu, daerah Pasuruan ataupun Sidoarjo, panas juga sih teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman jawabannya. Jadi ya kita tidak tahu sih masalah penyebabnya. Kalau kita soal masalah ukit-ukit masalah penyebab, nanti penjelasannya kemana-mana teman-teman. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi ke daerah Bulu Lawang teman-teman. Jadi Bulu Lawang ini adalah salah satu kecamatan juga teman-teman yang ada di daerah Kabupaten Malang. Seperti teman-teman yang bisa lihat di video ini, untuk akses jalan juga masih tergolong bagus teman-teman, dan juga masih tergolong baru juga sih teman-teman. Karena emang di beberapa titik di daerah Bulu Lawang ini, khususnya yang mau menuju ke daerah pasar itu ataupun di depan pabrik itu, ada beberapa titik. Kalau dulu sih emang teman-teman ini kan banyak lubangnya juga teman-teman, tapi untuk saat ini emang tergolong juga bagus teman-teman, karena emang tergolong baru juga sih untuk aspal yang jalur menuju daerah Bulu Lawang teman-teman, ataupun ke kota Malang teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang sering melintas sini sih, untuk masalah kemacetan biasanya emang di sini tuh sering macet. Karena apa, emang jalur keluar dari daerah, jalur yang ke kanan itu emang sering teman-teman. Maksudnya sering itu emang banyak, dan ditambah lagi untuk masalah lampu merah juga sih. Tapi untuk saat ini sih nggak terlalu, padahal ini hari Minggu, hari libur juga teman-teman. Waktu saya tuh melintas di jalur mulai dari daerah Ngondang Legi sampai ke Bulu Lawang sudah tergolong lancar. Mungkin di pagi harinya, waktu pagi hari saya melakukan perjalanan sih agak lumayan macet sih emang di daerah sini teman-teman. Karena emang biasanya sih di titik-titik daerah Ngadang itu emang sering terjadi macet sih teman-teman. Kalau kita misalnya bahas kota Malang ini emang nggak pernah habis teman-teman, mulai dari tempat wisata, dan disebut juga kota Malang ini adalah salah satu kota pendidikan juga teman-teman. Karena emang di kota Malang itu banyak sekali sih tempat-tempat universitas yang sebagai jujukan buat teman-teman yang mau melakukan studi di universitas yang ada di daerah Malang. Dan untuk masalah wisata teman-teman juga tidak bisa diragukan lagi, mulai dari kota dan juga di kabupatennya itu banyak sekali teman-teman, khususnya itu di daerah Batu teman-teman. Kenapa saya sebut daerah Batu? Karena pengalaman saya sih waktu perjalanan mulai dari Cangar ke daerah Batu itu pernah saya juga rekam sih teman-teman, waktu ke tempat penginapan kalau nggak salah itu pas hari Minggu. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan perjalanan mulai dari pemandian Cangar yang mau ke kota Batu itu kan biasanya kan banyak sekali view pegunungan dan juga tempat-tempat yang indah dan mungkin bisa dikunjungi teman-teman.
karena selama perjalanan waktu ke daerah Kota Batu mulai dari Cangar itu emang view-nya itu indah banget teman-teman. Kita bakalan disuguhkan pemandangan seperti pegunungan dan juga pada beberapa tempat sih, kalau nggak salah itu petik buah teman-teman, kalau salah petik buah apa namanya, karena emang Batu kan terkenal dengan apel juga teman-teman, dan juga stroberi juga teman-teman, karena emang di sepanjang jalan itu kalau kita melakukan perjalanan dari daerah Cangar sampai ke Batu itu banyak sekali sih kayak semacam warung-warung ataupun bedak-bedak yang menjual stroberi dan juga buah apel teman-teman. Kalau masalah apel kan memang terkenal mulai dari dulu sih teman-teman. Kalau stroberi kan mungkin tahun-tahun ini kan tidak terlalu lama dari terkenalnya buah apel kan teman-teman, karena identik Kota Batu itu kan buah apelnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya itu mau beli apel ataupun stroberi itu bisa, mungkin teman pernah dari Batu ataupun yang melakukan perjalanan dari Batu ke Mojokerto atau sebaliknya, itu di sepanjang jalan itu banyak sekali teman-teman yang menjual stroberi dan juga apel teman-teman. Karena pernah juga saya melihat waktu melintas itu emang ada sebuah tempat sih emang dikhususkan untuk wisata buah petik buah kalau tidak salah emang teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sekarang sudah posisi berada di daerah Bululawang. Nah itu nanti kita bertemu ke pertigaan, ini kita belok kiri ke arah Kota Malang teman-teman. Nanti kita melewati sebuah sungai berantas teman-teman. Jadi emang sungai berantas yang akan kita lewati itu adalah jalur sungai berantas yang ada di daerah Sidoarjo teman-teman, ataupun daerah Porong teman-teman. Jadi seperti ini suasana lalu lintas, kondisi jalan yang ada di daerah Bululawang. Kalau untuk masalah daerah Bululawang memang masih dekat dengan daerah kota, jadi wajar untuk masalah kendaraan masih tergolong juga ramai teman-teman. Bululawang, Gondang Legi itu masih ramai juga teman-teman untuk masalah kendaraan pribadi ataupun bis ataupun mobil-mobil muatan seperti yang kita lihat di depan ini masih banyak teman-teman. Mungkin nanti videonya juga saya akhiri hampir perbatasan antara kabupaten dan juga masuk ke Kota Malang teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang baru tahu ataupun baru kenal dengan channel saya, salam kenal lagi teman-teman. Buat teman-teman yang sudah support channel ini, terima kasih. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dipermudah segala hajat yang baik teman-teman. Dan untuk akses jalan di daerah Bululawang ini masih bagus teman-teman, karena emang di daerah Bululawang ini sering dilalui kendaraan-kendaraan memang teman-teman. Nah ini jalannya agak menurun dikit sih, tapi tidak terlalu ekstrim juga karena kita akan mengarah ke sebuah sungai. Ini jalur sungainya ini emang namanya juga berantas teman-teman. Jadi emang beberapa tempat di wilayah ataupun di sekitaran sungai ini ada yang nyebut juga berantas, kayak seperti gede-gede yang di sebelah itu ada yang nyebutnya itu gede berantas atau apalah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya juga saya akhiri di sini teman-teman. Buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir,
Saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kita sambung lagi di video selanjutnya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang butuh informasi seputar wisata Pantai Papuma dan juga Pantai Watu Ulo, teman-teman juga bisa nonton di channel ini teman-teman. Itu sudah saya buatin mulai dari rute perjalanan, mulai dari daerah Probolinggo, Lumajang sampai daerah Jember. Karena waktu perjalanan ke tempat wisata yang ada di Pantai Jember itu kita ke Papuma dulu, terus ke Pantai Watu Ulo. Oke, terima kasih buat teman-teman. Mungkin ada salah kata ataupun salah penjelasan, teman-teman bisa koreksi ataupun bisa berbagi informasi di kolom komentar teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.